Jelas kalau saya sih bahagia ya. Karena prinsip saya bahagia, jangan bersyukur, bahagia baru kita dapat duit. Kalau menurut saya bersyukur, bahagia. Karena jadi kita bahagia, karena kita bahagia baru enak duitnya. Ya. Ini menarik, kenapa, Bi? Halo Mbak Be. Hey, halo. Nah, ini unik nih. Be, pernah kerja konvensional gak sih? Konvensional ya pernah lah ya. Pernah. Walaupun mungkin gak terlalu terikat ya. Karena dulu pengen kerja konvensional gak pernah diterima. Ngelamar tuh gak pernah diterima. Kenapa? Gak tahu ya, mungkin terlalu pinter apa. Benar sih, saya ngelamar, saya lulus STM ya kan, nggak bisa kuliah waktu itu. Lalu saya ke perusahaan-perusahaan ya, sudah total nggak diterima, nggak terima. Akhirnya ya sudah saya nyari kerja apa adanya, dapatnya freelance aja. Freelance aja. Apa pekerjaan pertama, Be? Yang saya seriusin itu saya jadi guru honorer. Guru honorer, itu kan nggak terikat kan, guru honorer ya kan, sewaktu-waktu ya. Itu kebetulan bidang saya elektro ya. Jadi pada saat itu sekolah membutuhkan guru untuk ekstrakurikuler elektro. Di situlah saya serius karena 7 tahun. Oh iya. Ya, kalau nggak serius ya kan. Tapi ya nggak diangkat-angkat ya kan. Masa depan nggak ada. Iya. Terus akhirnya berhenti. Ya. Terus berhenti. Lalu selanjutnya konvensional sales ya kan. Jadi salesman ya kan. Salesman juga serius ya kan. Nggak terikat juga ya kan. Ada omset dibayar, nggak ada omset kan enggak ya kan. Dan pada saat itu ya untungnya ada omset dan saya 7 tahun juga. Kurang lebih 7 tahun saya ada di sana. Jadi sales 14 tahun berarti. 14 tahun. Itu menarik nih, Be. Kenapa tiba-tiba milih network marketing? Nah ini ya kan. Kenapa tuh? Ya, ini unik ya. Sebetulnya nggak sengaja sih sebetulnya. Nggak sengaja karena gini. Pada saat itu saya punya ibu ya. Ibu tuh sangat peduli dengan saya. Dia melihat saya mungkin nggak punya masa depan ya. Ya kerjaan nggak tetap ya kan. Pada saat itu pun juga saya belum nikah dan sebagainya, udah punya umur. Akhirnya ibu saya menjebloskan saya. Dia lihat sebuah pertemuan dan pertemuan itu keren. Akhirnya saya dibelikan tiket dan saya dipaksa untuk datang ke sana. Ini pertemuan network marketing. Dan yang saya tahu, ini pertemuan network marketing gitu ya. Saya waktu itu kan nggak tahu ya. Seperti itu. Dan disitulah saya mungkin karena ibu, saya coba aja lah. Coba aja dulu ya kan. Saya cobalah jalanin ya kan. Pertama juga nggak enak sama ibu dan sebagainya. Dan salah satu juga memang, luar biasa gitu loh. Ini pertemuan yang ada sesuatu yang feelnya dapat gitu ya. Keren menggugah gitu lah. Itu awalnya saya begitu join. Ngapain dulu, Be? Jualan dulu, prospek orang atau ngapain? Ini sebuah tantangan sebetulnya. Saya tuh anak yang pendiam ya. Saya di STM teknik tentunya, kuliah di elektro, tahu sendiri orang teknik tidak diajarkan untuk berbicara, ya lebih banyak bekerja, melakukan, cari solusi dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba join di sebuah network marketing yang memang mungkin skillnya harus berbicara, ketemu orang banyak. Dulu saya seorang yang minder, ya kan. Bisa dibayangkan umur sampai 25 tahun saya belum punya belum menikah gitu kan. Ada sesuatu pasti benar. Salah satunya mungkin karena saya introvert juga. Ya, saya bukan orang-orang yang seperti sekarang kalau mungkin teman-teman lihat gitu kan. Sangat ya. Saya minder sekali dengan keadaan ekonomi saya belum punya uang, masa depan suram dan sebagainya. Itu sesuatu yang bagi saya harus berbicara apa gitu loh, ya kan. Tapi sesuatu yang memang saya harus tekunin mungkin pada saat itu ya. Saya bilang saya harus belajar. Jadi sebetulnya pada saat itu kondisinya sebetulnya tertekan atau tertantang sih sebetulnya. Waktu join terus saya ini harus gini, ini kondisi tertekan atau tertantang? Gini ya, mungkin banyak teman-teman ada istilah mulanya biasa saja, akhirnya hamil juga gitu ya. Maksudnya akhirnya jatuh cinta gitu loh. Ya, saya menemukan lama-kelamaan kok saya merasa jatuh cinta gitu loh sama network marketing ini. Karena apa? Ada tantangan. Ya, karena apa? Saya seseorang yang tidak bisa mungkin dia pintar berbicara dan sebagainya, tapi ada tantangan
saya senang tantangan sebetulnya ya pada dasarnya ya. Seperti jadi guru gitu kan, dia juga harus berbicara ya. Tapi tentunya ketika saya jadi guru saya udah mengenal network marketing duluan. Gara-gara network marketing lah saya berani menjadi guru honorer pada saat itu. Mungkin kalau belum mengenal saya nggak akan ambil itu gitu loh. Jadi sebetulnya saya mengenal network marketing dulu pada saat saya kuliah. Oh, waktu kuliah justru. Jadi itulah betul. Berarti boleh dikatakan Babe itu kerja di, maksudnya berkarya di network marketing dulu, baru di konvensional. Betul, baru di konvensional. Enak mana, Be? Tergantung ya kalau saya bilang ya. Bagaimana kita mencintai pekerjaan itu ya. Sebenarnya saya senang juga dengan konvensional ya, dengan jadi guru ya, dengan jadi sales ya kan. Cuman tentunya ada sisi lain yang saya pertimbangkan ya. Pertimbangan. Nah, contohnya misalkan kebebasan waktu ya. Saya lihat saya dapatkan ketika saya bekerja secara konvensional. Lalu juga apa ya, sebuah kesempatan yang mewujudkan impian ya. Artinya ketika saya memutuskan bernikah, itu kan saya harus punya uang sebenarnya. Pada saat itu saya nggak punya, ya. Seperti itu akhirnya, ya saya terus walaupun mungkin pada saat itu saya belum berhasil sekali di network, tapi saya nggak berhenti untuk belajar di sana. Ini kan menarik, Be. Orang kita itu kan terbiasa apa ya? Saya bilang nggak tahu dicap sales itu jelek, buruk gitu kan. Kan mirip tuh network marketing waktu awal ngejalanin pasti biasanya banyak lakukan sales. Terus Babe juga pernah terjun di dunia konvensional jadi seorang salesman. Itu ngelamar atau mendekati lawan jenis itu nggak minder, nggak galau gitu, Be? Apa ya, soal keyakinan sih ya. Saya pikir gini, kalau kita kadang-kadang gini, saya bilang kita lebih contoh lah ya, banyak orang tuh dia percaya karena melihat. Betul nggak? Banyak orang join multi level network itu karena dia sudah melihat bukti. Ya contoh lah ya di Milagros ya kan, banyak testimoni. Banyak yang sudah berhasil dan sebagainya ya kan. Nah kalau saya pada saat itu ya kan, saya meyakini sesuatu yang nggak terlihat. Ya contohnya apa? Kadang-kadang kita ini belum apa-apa. Pada saat itu saya belum apa-apa ya, belum punya apa-apa lah ya, belum berhasil dan sebagainya. Tapi saya percaya, saya punya gambaran kan, sesuatu yang nanti saya akan seperti apa gitu loh. Dan saya percaya sekali di situ. Gitu loh. Sudah nah, modal lebih itu ya kan, saya nggak takut gitu loh. Kenapa orang bilang sebagainya, dia nggak lihat apa yang saya lihat. Jadi sebetulnya sih, ya jadi saya ya udahlah cuek aja lah, gitu kan. Orang mau ngatain apa dan sebagainya lah ya jualan. Ya semualah itulah sama lah. Sama ya. Sama aja lah. Direndahkan pernah. Pernah hina pernah, apalagi itu pasti sangat amat sangat lah. Sangat lah. Dan itu juga bukan hanya orang lain ya, kadang-kadang juga lingkungan kita sendiri, lingkungan dekat kita ya. Ya saya nggak mau menyebutkan, tapi lingkungan terdekat kita kadang-kadang. Berarti pernah ibaratnya Babe diremehkan sama orang terdekat Babe, lingkungan terdekat. Betul. Pasti. Iya. Tapi Babe kan punya kekuatan bahwa didukung ibu. Betul ya. Ibu mendukung ya. Sangat lah. Sangat. Ibu, saya percaya ya, saya dekat sekali sama ibu karena mungkin saya juga anak lagi pertama. Ada apa-apa ibu juga bicara sama saya dan itu saya pegang teguh sekali ibu ya. Saya nggak pernah membantah apapun ibu dan dia tahu dia akan memberikan yang terbaik buat saya. Jadi ketika dia memilihkan saya bertekun di network dan betul-betul saya seriuskan. Betul-betul. Saya nggak pernah berhenti dari sana walaupun mungkin belum berhasil pada saat itu. Tapi saya yakin proses ini akan membuat saya nanti suatu saat saya melihat ya tadi gambaran yang tidak terlihat itu. Yang banyak orang tidak melihat dan saya melihat itu. Menggelitik sekali. Maksud network pertama kali tahun berapa? Tahun berapa ya? Saya semester kuliah 88, 89 sampai 80 berapa ya? Sekitar 80 mendekati 90-an? Sekitar itulah 89 kali ya. Di network yang pertama itu berhasil nggak? Nggak. Saya anggap untuk materi ya. Saya anggap untuk materi enggak. Tapi untuk pengembangan diri saya merasa ada kemajuan ya. Walaupun saya nggak gemeteran lagi ketika saya menyebutkan nama di depan panggung. Ya prestasi saya yang terhebat adalah saya jadi MC aja pasti. Udah nggak ada lain. Ya cuman jadi MC betul. Tapi itu prestasi dan loh. Dan itu bukan MC pertemuan besar, bukan. Dia mungkin hanya training kecil. Dan itu saya merasa, kok saya bisa ya berdiri di depan dan berbicara sama orang banyak gitu. Itu aja. Itu. Ya. Kalau yang lain-lain saya masih gemeteran, apalagi motivasi itu udah itu belum kesana lah jenjangnya. Itu ketika motivasi pertama yang saya ikutin. Multi level kedua, Be. Prestasinya gimana? Ketika multi level kedua, ya, itu juga multi level besar ya dan serius. Itu saya sudah mulai lebih pede, lebih mengenal orang lain,
lebih yakin lah saya bisa berhasil. Dan saya betul-betul ya materi juga saya dapatkan, peringkat saya dapatkan, ya materi saya dapatkan, peringkat saya dapatkan. Saya ya prestasi, saya punya mobil dari sana. Wow, punya mobil dari sana ya. Cocok berarti penghasilan sama ongkos keluar dan. Ya karena nggak ada beban pada saat itu saya bilang. Saya nggak ada beban, ya nggak ada beban artinya. Nah tunggu saya lakukan aja lah. Saya udah punya pengalaman sedikit. Saya pikir ini ternyata bermanfaat ya. Ya betul, itu aja. Yang kedua itu. Sebetulnya menurut Babe nih, setelah network marketing kedua, sudut pandang Babe nih tentang network marketing masih sama nggak waktu pertama kali sebelum dan setelah itu? Apa ya? Ada perubahan sudut pandang nggak? Ada sih ya. Tambah suka, tambah benci atau tambah? Yang kedua ya kecewa ya. Oh, kecewa. Kenapa? Ya kadang-kadang ekspektasi itu besar kan. Kita punya keinginan, harapan besar dan sebagainya. Tiba-tiba ya kita nggak usah sebutkan. Ya artinya di tengah jalan ketika sedang lagi merasakan enak-enaknya ya kan. Ya pasti tantangan. Saya bilang bukan kendala sih ya. Tantangan bukan di diri saya, tapi kebanyakan tantangan ada di perusahaan ya. Akhirnya pada saat itu terjadi sesuatu dan akhirnya ya sudahlah. Kita selesai. Untuk yang dua itu dengan ya rasa apa ya namanya? Galau. Ini ya. Jadi berapa lama tuh Be? Apanya? Waktu dari join sampai kegalauan tingkat 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Hanya 2 tahun. 2 tahun aja. 2 tahun dan dimana sedang biasalah sedang di puncak-puncaknya lah, sedang merasakan enak-enaknya gitu kan, di atas angin gitu kan. Tiba-tiba angin puting beliung. Roboh semua. Jadi itu. Trauma nggak habis itu Be? Jelas. Secara pikiran, hati pastilah ya, kecewa jelas. Ya kan? Sudah menikah belum waktu itu? Sudah. Terus istri bilang apa? Ya keluarga pasti ya hanya sekedar bisa nasihatin, mengasih semangat, ya kan, sama lah ya semua seperti itu. Ketika kita lagi jatuh, orang-orang dekat kita ya kalau tidak mengetawakan ya pasti menjadi semangat ya. Antara dua ya. Mengetawakan pasti ada semangat ya. Ya, nah saya bilang juga apa kan pasti ada yang seperti itu ya kan. Betul. Makanya hati-hati lagi ini gitu ya kan. Mau pilih dan sebagainya gitu. Nah, yang satu lagi ya memberikan sebuah support ya kan. Ya itulah duniawi. Apalagi ibu benar enggak? Iya. Ya kan barang dunia ya kan apapun bisa lenyap dan sebagainya biasa seorang ibu kan. Dia menyemangatin dan sebagainya. Ya tetap apapun kita trauma. Iya. Tapi hidup kan nggak ada pilihan, ya kan? Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Hidup jalan terus gitu. Nah akhirnya butuh jeda waktu nggak waktu itu? Butuh. Berapa lama? Ya sambil menimang-nimang dan sebagainya. Kita kan memilah, benar nggak? Memilih dan sebagainya, ya kan? Akhirnya tetap milih network marketing lagi. Ya sambil berjalan, hidup jalan terus ya, sambil konvensional ya kan. Saya kan pada itu jadi sales jamu juga kemana-mana ya kan. Pokoknya ya tetap oke lah, ini bisa buat makan gitu kan. Tapi kan kita butuh yang masa depan. Dan saya punya keyakinan di network marketing punya masa depan, masalahnya itu dari awal. Karena saya melihat gitu kan, saya melihat hal yang berbeda. Nah sehingga apa ya sambil berjalan dan nggak ada belum pilih lah kayak ini cantik ganteng gitu sama lah ya kita harus memilih sesuatu benar nggak? Katanya kan pilihan itu lebih penting daripada kerja keras katanya benar nggak? Katanya sembarangan. Itulah untungnya saya nggak sembarangan memilih ya kan nggak sembarangan memilih. Nah akhirnya tiba-tiba ya ada sesuatu yang membuat saya respect ya kan dan saya mulai lagi di sana. Mulai lagi yang ketiga. Terus posisinya Be? Nggak lama sih. Nggak lama juga. Ini kali ini salah apa nih? Menurut Babe, analisa Babe lah. Apa ya, emosional mungkin ya. Kadang-kadang emosional. Saya orang yang mungkin frekuensinya ya, saya yang frekuensinya itu gini ya. Benar cepat sekali untuk tapi juga cepat sekali. Dan di situ akhirnya apa ya, saya sebentar. Tapi kenapa sebentar? Karena saya punya pilihan yang saya pikir lebih tepat. Pada saat yang bersamaan, ya ibaratnya kita dihadapkan sama sesuatu yang keren gitu kan, mana yang lebih keren? Saya coba dulu ini, ternyata nggak keren ya kan? Saya coba yang lebih keren. Dan sini saya lebih lama. Saya seriusin, ya. Saya seriusin. Apa yang menarik dari yang ini kok nggak jadi nih? Terus saya ambil yang ini nih. Apa yang menarik dari sini? Hubungan ya sama orang yang mengajak. Hubungan ya sama orang yang mengajak ya artinya trust saya kepada orang yang mengajak ya sama lah perusahaannya juga dan sebagainya semua ya kan artinya saya pelajarin itu semuanya
saya pikir saya lebih cocok di sini. Oke. Ya. Oh jadi bukan perkara produknya? Bukan. Tapi ya produknya juga ada. Tapi pertimbangan yang lebih adalah saya lebih percaya sama siapa nih yang ngajak gue nih? Gitu siapa sih yang akan menjadi mentor saya pada saat itu ya. Saya yakin orang ini bisa menjadi mentor saya. Ya itu. Emang apa idealnya? Kalau yang Babe pilih nih, ini kayak cocok jadi mentor saya nih. Simple sih kalau saya apa? Simple ya. Ya saya bisa jujur itu ya. Bisa dipercaya, udah itu aja sih sebenarnya. Jujur bisa dipercaya. Udah aja itu. Jadi sebenarnya nggak butuh kemampuan-kemampuan aneh-aneh ya? Karena saya yakin saya punya itu. Gitu. Iya. Ya kan, saya cuma butuh sosok yang memang ya bisa menjadi panutan sebetulnya ya, menjadi panutan ya, dan bisa kita ya edifikasi ya kan, itu penting lah bagi saya. Karena apa? Ya saya kan nggak bisa misalnya menjual diri sendiri, betul nggak? Saya butuh juga sosok itu gitu. Dan saya bilang ini sepasang suami istri sangat cocok untuk saya. Oh, yang Babe pilih ini akhirnya karena punya hubungan emosional dengan sepasang suami istri ini. Dan track recordnya juga kan. Oh, ada track recordnya. Iyalah, pasti ada. Bibit bobotnya sama. Pilihan lebih penting daripada kerja keras. Betul, diulangi lagi ya, pilihan lebih penting daripada kerja keras. Nah, ini menarik, Be. Kan dari awal tuh berpikir network marketing gitu kan. Apa sih menurut Babe kelebihan network marketing dibanding konvensional? Kok Babe menanamkan impiannya ini pasti terwujud dengan network marketing selain kebebasan waktu ya? Apa ya, jelas ya, artinya banyak sih yang ditawarkan ya. Bagi saya ini menurut saya ya. Saya nggak tahu bagi tiap orang kan beda. Ya betul ya. Bagi saya sendiri tantangan ya. Tantangan. Kita bukan kerja apa ya. Kalau teknik kan ngerti ya, orang teknik ya kan. Suruh bikin ini, tapi ini sesuatu yang bagaimana kita bekerja dengan apa ya, soft skill mungkin ya kalau orang bilang ya. Soft skill itu artinya mungkin bukan yang kelihatan, tapi memang ada yang di dalam diri kita. Jadi feeling, insting atau mungkin hati dan sebagainya itu ada di sini gitu, emosional lah. Itu bagi saya sih ya. Jadi saya merasa ini kayaknya kok pas gitu loh. Salah satunya misalkan bagaimana kita menghargai orang, ya kan? Bagaimana kita bisa membantu orang atau apapun dan sebagainya yang itu yang bagi saya sendiri merasa ya kalau materi dan sebagainya oke lah ya, semua juga menjanjikan itu, betul nggak? Betul. Tapi tantangannya pribadi saya itu yang menjadi tantangan bagi saya sendiri. Jadi boleh saya simpulkan Babe itu sebenarnya cenderung saya ini mau merubah diri untuk jadi lebih baik secara pribadi gitu ya? Betul. Jadi saya merasa banyak kekurangan, benar nggak? Tapi ketika saya ada di network seperti ini, kok kekurangan saya itu kok bisa saya atasi ya. Rasa ketakutan, kesal ketika di penghinaan. Padahal di sini kan harus dihina gitu kan, betul nggak? Kecewa gitu kan, benar nggak? Nah banyak orang kan menghindari itu, benar nggak? Tapi kalau bagi saya sendiri, ini sesuatu yang menarik gitu loh. Bagaimana saya dihina, saya tetap cool lah gitu misalkan. Itu bagi saya seneng gitu. Iya. Itu mungkin nggak banyak loh orang peserta network marketer yang lain itu ya. Iya, makanya mereka nggak jadi founder sih. Nggak. Iya tuh. Tapi benar karena nggak lihat ternyata gimana sih kita tuh di network marketing tuh wajib dihina gitu ya. Betul. Karena saya lihat ini saya lihat ya. Saya tahu lah ya dari jam terbang saya. Kebanyakan orang kan hanya sekedar materi, uang. Apa yang didapatkan uang, bebasan waktu dan sebagainya, benar nggak? Dan kalau kita kejar itu, ya kesimpulan saya setelah ya berkecimpung sekian lama lah, justru malah nggak dapat gitu loh, malah nggak dapat, ya kan? Karena apa? Kalau kita hanya orientasinya uang, materi dan sebagainya, padahal kita harus melalui yang namanya prosesnya tidak dapat uang kan? Ya. Betul nggak? Betul. Dapatnya apa? Kekecewaan, kegetiran, galau, tidak percaya dan sebagainya. Benar nggak? Itu yang didapatkan, benar nggak? Iya. Akhirnya apa? Ya pasti menyerah lah. Tapi kalau misalkan ya kan, ya kita kalau mungkin ada pepatah mengatakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari ini. Mungkin kita akan menyenangi gitu loh. Bagi saya sendiri di sini ketika awalnya saya bisa ngomong aja, saya udah senang banget gitu loh. Bisa tampil di depan gak gemeteran, bagi saya udah poin, bagi saya prestasi. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Ketika saya ada kemajuan sedikit demi sedikit, itu saya nikmati sekali. Dan saya syukuri sekali. Ya akhirnya apa? Ya mungkin kalau materi dan sebagainya, saya bilang pasti dapat lah ya. Saya dapat itu mungkin ya. Menarik banget. Duit dulu, prestasi mengikuti,
sikap mengikuti atau sikap dulu duit prestasi? Menurut Babe yang mana? Jelas sikap ya. Sikap kalau bagi saya bukan lebih penting daripada duit ya. Duit juga penting ya. Tapi kalau saya bilang sikap itu sangat penting ya. Karena fondasi ya. Fondasinya tetap di sikap. Ya karena apa? Itu kan pikiran ya. Banyak orang mengatakan bisnis ini adalah permainan pikiran atau kekuatan pikiran, betul nggak? Jadi bagaimana kita bersikap kan? Kalau kita bersikapnya misalkan yakin, betul nggak? Banyak orang kan percaya, betul nggak? Ya kan? Tapi banyak orang tidak yakin, kan beda ya? Iya. Yakin sama percaya beda, betul nggak? Ya kan? Nah di atasnya yakin mungkin ada iman gitu loh. Melihat sesuatu yang tidak kelihatan, ya kan? Tapi dia percaya, mengimani, betul nggak? Saya sering bilang ya kan, coba ya kan, Anda percaya sama Tuhan, pasti percaya. Betul. Anda pernah melihat? Enggak, benar nggak? Tapi Anda yakin? Yakin, malah mengimani, benar nggak? Betul. Nah kalau misalkan kita juga punya sesuatu atau impian atau sesuatu mungkin masa depan kita, kan nggak kelihatan juga. Mungkin kita masih kere, belum punya apa-apa, benar nggak? Iya. Ya kan? Kita melihat masa depan kita, tapi kita yakin mengimani masa depan kita, mungkin akan sampai. Berarti kan sikap kita terhadap impian kita atau terhadap apa yang gambaran hidup kita, kan? Kayak seperti ini gitu loh. Kan nggak kelihatan, benar nggak? Tapi kita meyakininya, benar nggak? Oke. Ya itu kan keren ya. Tapi kebanyakan orang enggak, ya kan? Dia hanya melihat diri dia sendiri, dia nggak yakin dan sebagainya. Ya mungkin itu. Padahal tuh misalkan orangnya, maaf saya potong, orangnya tuh sering aktif di pertemuan network marketing, punya sikap yang ya nggak tahu ya. Kalau kelihatan yang tampak itu kan semangat apa gitu. Tapi nasibnya nggak berubah-berubah. Ada nggak, Be? Kenapa tuh? Ada ya. Kira-kira menurut analisa Babe itu kenapa? Apa ya, banyak faktor ya. Saya kalau dibahas mungkin lebih cocok sama Pak Ustadz kali ya kalau ya. Tapi kalau saya sendiri gini loh. Kenapa sih orang ya kan ngotot, kerja keras dan sebagainya, datang ke pertemuan sebagainya, kok belum berhasil gitu ya. Ya mungkin karena memang ada suatu sikap di dalam diri kita sendiri yang belum pas gitu loh. Frekuensinya terhadap apa gitu. Kalau saya bilang apa kita sudah pantas mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang pemberi rezeki itu kan bukan kita, benar nggak? Betul. Kita minta tapi kalau kita belum dapat, benar nggak? Maksudnya seperti itu ya. Jadi mungkin kita belum pantas. Nah ini belum pantas, ya kan? Apa yang kita inginkan itu, sehingga apa mungkin ya ngotot-ngotot apapun dan sebagainya. Kalau kita tidak memantaskan, nah makanya saya bilang sulit sekali karena apa tadi? Bagaimana kita bersikap, pikiran kita, ya kan, hati kita. Inilah yang memang nggak mudah di bisnis ini sebetulnya. Ya ini nggak mudah. Seperti itu. Be, saya tanya lagi, Be. Kalau milih yang duluan sama-sama penting kan, harus dipilih dua-duanya gitu. Tapi kalau mau milih duluan mau dapat apanya? Bahagianya dulu atau duitnya dulu? Jelas kalau saya sih bahagia ya. Karena prinsip saya bahagia, jangan bersyukur, bahagia baru kita dapat duit. Kalau menurut saya bersyukur, bahagia. Karena jadi kita bahagia, karena kita bahagia baru kita dapat duitnya. Ini menarik, kenapa, Be? Karena banyak orang punya duit nggak bahagia. That's it. Ya kan, kalau orientasinya uang dan dia dapatkan, betul nggak? Banyak orang yang saya lihat nggak bahagia juga dengan apa yang dia dapatkan. Kenapa? Mungkin tadi tidak bersyukur, ya kan? Seperti itu ya kan? Mungkin dia dapat uang kan bahagia itu kan, kalau bagi saya, Pak, bagaimana sih caranya bahagia? Banyak yang nanya seperti itu kan? Bagaimana kita lebih banyak memberi kan? Katanya seperti itu ya. Ketika kita memberi kita bahagia. Berarti implementasi ketindakan. Betul. Memberi itu kan bukan hanya sekedar uang. Betul nggak? Ya kan, bukan yang kita punya duit. Nggak juga. Banyak orang orientasinya, memberi itu identik dengan materi gitu. Padahal nggak juga. Nah sekarang contohnya ya kan, kita udah punya peluang seperti ini, benar nggak? Ya kan? Ya kalau bagi saya, ya sudah, kita nggak punya materi, kita kasih kesempatannya aja kan sudah memberi. Betul nggak? Ketika kita memberi, mau syukur nggak udah, ya bahagia aja, senang aja, karena apa? Kita juga ada beban, betul nggak? Dia mau syukur waktu itu yang nggak juga bego gitu kan? Nah, dulu ya kan, waktu itu dalam hati ya. Saya bilang ya kan, dulu saya begitu memang betul, saya serius. Mau syukur nggak bego, mau syukur nggak bego, karena apa? Kita kasih sebuah peluang, kan gitu. Ya kan, nah saya bahagia aja, saya jalanin terus. Ya bayangin aja, mungkin kalau dengar cerita saya 3 tahun kan saya mengawali di sini kan, dan apa yang saya dapatkan, rontok kan? Semua. Kalau saya nggak bahagia, stop juga. Nah kebanyakan mungkin orang berhenti karena apa? Dia kurang banyak berbagi, akhirnya dia nggak bahagia, dia berhenti. Ya, rata-rata kan gitu, Be. Baru ngomong ke tetangga 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada yang suka, dia dihina, berhenti. Ya pasti. Apa penyebab itu? Ya tadi nggak bahagia. Nggak bahagia tadi. Nggak bahagia. Dia merasa terpaksa atau gimana? Betul. Jadi gini ya. Nah ini kebanyakan orang yang kalau dulu beda sama sekarang. Kayak contoh peluang ini ya. Kalau dulu kan saya nggak ada bukti.
Ya, betul nggak? Betul. Ya kan? Kalau sekarang kan banyak orang ya kan bergabung karena apa? Dia melihat buktinya, betul nggak? Ya betul nggak? Jadi dia lihat, wah surganya, betul nggak? Kalau saya kan enggak, ya kan? Nggak tahu nih neraka mau surga, betul nggak? Ya kan? Saya lakukan saja gitu loh. Nah, ketika dia melihat surganya dan ternyata ya di perjalanannya ternyata kok ini malah neraka, pasti dia berhenti, gitu loh. Pasti dia berhenti, ya kan? Makanya bagaimana caranya supaya apa? Ya dalam perjalanannya ini benar-benar dia selalu melihat ya arahnya akan ini nanti akan. Tadi saya bilang bisa nggak sih? Dia yakin melihat sesuatu yang nggak kelihatan di dalam dirinya sendiri, ya kan? Pastilah kalau ditanya impian pasti orang punya ini benar nggak? Tapi kadang-kadang dia nggak percaya, ya kan? Nggak yakin dengan apa yang akan terjadi dalam dirinya yang dia. Saya pernah ngalamin tuh. Saya pernah ngalamin. Ya kan? Punya mimpi, tapi begitu mentok, kayaknya saya nggak mungkin gitu. Mungkin gitu kali ya? Iya betul. Betul. Saran Babe kalau ngadepin orang begini gimana? Atau misalkan saya nih nasihat Babe untuk saya misalkan kalau saya lagi begitu gimana? Kita nggak bisa merubah seorang juga ya kan, keyakinan seorang kita nggak bisa rubah ya kan, siapa sih yang bisa merubah, betul nggak? Ya kan, contoh misalkan, kamu ini nggak bisa kan, itu keyakinan masing-masing, betul nggak? Tapi yang tahu sebetulnya kan diri kita sendiri, betul kan? Ya kan, contohnya misalkan, Pak Angga nih pasti punya jam tangan 5 seperti ini, pasti kan, so tau lo, ya betul nggak? Ya kan, yang punya saya kok, betul nggak? Iya, betul nggak? Betul. Sama, ya kan, sama seperti masa depan kita, impian kita dan sebagainya, yang tahu persis kita kan, benar nggak, kita mau kemana dan sebagainya. Jadi pilihan, benar nggak? Iya. Bagi saya sendiri ya silahkan gitu kan, benar nggak? Kita hanya bisa memberikan sebuah ya mengingatkan atau memotivasi bahwa sebetulnya bisa loh ya kan, apa yang Anda impikan itu bisa. Cuman butuh sabar, butuh apa dan sebagainya yang akhirnya bisa sampai ke sana. Itu aja sih bisa sarannya paling seperti itu. Ngatasin lagi nih Be, contoh. Tadi udah saya save lah. Saya ini lagi semangat nih. Prospek 1 gagal, ditolak saya. Dihina malah mungkin gitu kan. Prospek kedua gagal, dihina. Terus saya ngadu nih, Pak, saya ini kayaknya susah presentasi nih. Saya ditolak terus. Terus menurut Babe itu apa yang harus saya benahin nih? Gini loh ya. Banyak orang ya kan, itu pengen menuai tapi nggak mau menanam. Itu banyak orang. Benar nggak? Maksudnya gimana nih? Iya. Jadi gini loh, ya dia lihat ya kan, wah ya kan, Melogos wah keren dan sebagainya, benar nggak? Ya dia pengen hasilnya, ya tapi dia nggak mau nanam. Anda bisa bayangin nggak ya kan? Tetangga punya pohon, mangga lebat dan sebagainya, benar nggak? Iya. Ya kan? Dia nggak mau menanam dari mulai, tapi dia pengennya memetik. Iya. Benar nggak? Pengennya instan, pengennya gampang aja. Kalau perlu ya kita nggak usah presentasi, nggak usah apa, dapat bonus director gitu kan? Ya kan? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin nggak? Nggak. Sama lah saya bilang ya kan. Kita prosesnya dari awal menanam. Siapapun di sini ya kan, nggak ada tanpa kecuali mau presiden, menteri, ya kan, Kapolri, ya kan, akan join di sini pun, benar nggak? Dia harus dari awal. Harus dari awal. Dan menanam nggak bisa sekaligus kan, benar nggak? Petani aja kalau nanam padi, benar nggak? Nggak mungkin langsung ceblokin 100 gitu kan, nggak mungkin. Dari step by step tahan, benar nggak? Itu pun belum tahu, benar nggak? Benar. Tumbuh apa enggak? Ya kan? Dirawat aja belum tentu tumbuh, apalagi nggak dirawat, benar nggak? Tumbuh rumput malah. Benar nggak, tumbuh rumput? Ya kan, kadang-kadang ada hama tikus, betul nggak? Orang dan sebagainya. Nah kadang-kadang kita nggak mengantisipasi seperti itu, karena apa? Eksplasi kita pokoknya habis tanam tanam nih harus tumbuh dari berbuah nih. Begitu nggak berbuah kecewa kan? Akhirnya apa? Padahal nanamnya udah 2 ceblokan ya kan? Baru 2 kali, 5 kali, ya kan nggak tumbuh. Wah udah, ya kan nggak, ini mau nggak cocok dan sebagainya, benar nggak? Ya, padahal kita harus belajar dari alam, nggak mungkin lah ya kan? Ya saya pernah mengasih perumpamaan ya kan, kita menabur benih ya kan, kadang-kadang nggak semuanya tumbuh, betul nggak? Kalau benih itu dibawa angin di jalanan, dilindas mobil, ya kan boro-boro tumbuh, betul nggak? Ya kan, ada di tanah yang gersang mungkin kepanasan, ya tumbuh sebentar layu bisa, betul nggak? Belum yang dipatok burung, betul nggak, dan sebagainya. Tapi saya yakin suatu saat pasti ada yang jatuh di tanah yang subur, ya kan? Dan itulah ya kan, saya mungkin banyak teman-teman, ya saya juga banyak menanam, walaupun benar nggak yang tumbuh? Tidak banyak, benar nggak? Kalau hukum Paretonya hanya 20%, itu keren banget, benar? Betul. Dari 20% masih ada hukum Paretonya lagi mungkin. Tapi dari benih yang sedikit inilah yang akhirnya menghasilkan sebuah kebebasan waktu dan uang yang saya dapatkan. Menarik banget deh, thank you. Ini keren. Musim COVID. Lagi seru-serunya nih ya. Seru-serunya. Apa yang Babe syukuri selama di industri MLM, network marketing, musim COVID?